pagi teman-teman, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap di rumah. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer, agar kemanapun kita pergi kita selalu jaga jarak juga biar aman. Nah, pagi hari ini kita akan pertama kali ya ibadah anak-anak. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kau kumpulkan kami kembali di dalam kondisi seperti saat ini, Tuhan. Terima kasih penyertaan dan pimpinan-Mu pada pagi hari ini hingga kami dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal, pertengahan sampai selesai nanti, semuanya ke dalam tangan-Mu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mulai menyanyikan satu lagu, Allah itu baik. Allah itu baik. Ya. Tuhan Yesus memang baik, Tuhan Yesus memang luar biasa. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi, yang kedua yaitu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Bisa ya adik-adik semua ya? Yuk kita mulai. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
kasih ya adik-adik semuanya. Sebelum kita masuk firman, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang adik-adik semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki firman. Silahkan adik-adik di rumah menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Untuk yang membawakan firman pada pagi hari ini adalah Ibu Risa. Silahkan Bu Risa. Selamat pagi adik-adik. Salam jumpa dengan Bu Risa. Sebelum mendengarkan cerita dari Alkitab, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini telah Kau kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari cerita-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, supaya kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini Bu Risa mau cerita. Ceritanya itu tentang ada telur, ada udara, ada Tuhan Yesus. Nah, pagi ini siapa yang sudah sediakan Alkitab? Kita mau baca Alkitab dulu karena ceritanya diambil dari sini, ya. Oke. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya di kitab Matius. Ayo, kitab Matius kita cari. Perjanjian apa itu? Perjanjian baru. Ya, pinter. Perjanjian baru, kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Bu Risa bacakan ya. Kalian dengarkan baik-baik sambil ikut baca. Oke? Ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, puji Tuhan. Itu ayat Alkitab yang kita baca hari ini. Nah, cerita yang mau Bu Risa kasih ke adik-adik, yang mau Bu Risa bagi ke adik-adik itu, nih, Bu Risa punya kipas. Adik-adik kalau mau kipasan, adik-adik merasakan ada udara enggak? Ya kan? Tapi bisa ngelihat enggak udaranya itu kayak apa bentuknya? Nggak bisa. Karena apa? Udara itu tidak terlihat. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak terlihat, tapi adik-adik bisa ngerasain. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus pasti bantu kita. Dengan cara apa? Ketika kita berdoa, kita mohon sama Tuhan. Tapi tidak pada saat itu juga Tuhan tolong sama kita. Tuhan pasti tolong sama kita di saat yang Tuhan mau, bukan di saat yang adik-adik mau. Karena apa? Tuhan tahu saat yang paling tepat buat adik-adik mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuh, Tuhan tahu itu. Jadi yang mau Bu Risa kasih tahu ke adik-adik, satu, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena Tuhan pasti bantu. Dengan cara apa? Kita mohon sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita percaya Tuhan pasti tolong. Itu. Nah, di sini Bu Risa juga punya ini. Tahu nggak ini apa? Ini telur. Pinter, ini telur. Nah, sekarang Bu Risa mau kasih tahu. Tunggu ya. Bu Risa potong dulu telurnya pelan-pelan. Telurnya udah direbus loh, jadi nggak pecah. Tuh, adik-adik bisa lihat. Ada berapa warna? Ada coklat kulitnya, ada putih isinya, di dalamnya lagi ada kuning. Nah, kalau begini, ini namanya telur. Karena ada cangkang kulit telur, ada isinya putih telur, dan ada kuning telur. Ini yang disebut dengan kesatuan. Kesatuan apa? Coba kalau cuma kuningnya aja disebut telur bukan? Kalau putihnya aja dibilang telur bukan? Pasti bukan kan? Nah, makanya ini satu. Sama dengan Allah, sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Itu yang harus kita percaya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Allah, Bapa, dan Roh Kudus itu satu nama.
hanya penyebutannya yang berbeda. Itu. Nah, Bu Risa mau kasih tahu ke adik-adik. Kalau kita percaya sama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pasti hidup kita pasti akan senang. Hidup kita pasti akan nyaman. Hidup kita pasti tidak akan merasa khawatir. Karena apa? Karena kita percaya. Kalau kita percaya, Tuhan pasti bantu. Itu yang mau Bu Risa kasih tahu ke adik-adik. Oke? Nah, ceritanya Bu Risa cukup sampai di situ. Bu Risa minta ke adik-adik percaya dengan Tuhan Yesus, percaya dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena mereka atau Tuhan atau Allah atau Bapa atau Roh Kudus itu yang akan bantu dalam kehidupan kita. Bantu belajar, bantu bermain, bantu segalanya, bantu dalam kehidupan. Oke? Sekarang kita berdoa, ya. Yuk, sama-sama. Lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami mendengarkan sedikit dari cerita-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan, supaya apa yang kami ketahui pada hari ini dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini dulu Bu Risa ceritanya. Minggu depan akan ada cerita lagi yang lebih seru, yang lebih bagus. Oke, sampai jumpa. Adik-adik, pagi hari ini kita akan membuat kipas Tritunggal. Kelihatan dari situ ya, adik-adik, dari rumah ya. Nah, apa aja bahan-bahannya? Kita menyediakan kardus bekas yang ada di rumah adik-adik semuanya. Boleh apa aja, terserah di rumah ya. Nah, kita akan membuat jantung hati. Bentuk hatinya 3 ya. Ada Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Ya, adik-adik tulis dulu. Pakai spidol boleh, pakai bolpen boleh, pakai pastel juga boleh. Kita tulis Anak yang pertama, Roh Kudus yang kedua, dan yang ketiga Bapa. Terus kita buat satu lagi tulisan Tritunggal. Udah ditulis di rumah, Tritunggal persegi 4 ya, agak panjang ya adik-adik. Nah, kita buat lagi yang kecil. Nah, ini buat nempel yang di belakangnya. Nanti jadinya seperti ini, tapak depannya, yang belakang nanti seperti ini. Bahan-bahannya tadi sudah ya, kardus, terus kemudian ada spidol warna-warni, pakai pastel juga boleh. Terus ada lemnya yang ada aja di rumah adik-adik apa bisa dipakai. Terus kemudian gunting. Nah, untuk membuat aktivitas pagi ini harus didampingin dengan orang tua masing-masing ya adik-adik. Nanti yang misalnya yang kecil-kecil takutnya kegunting tangannya. Nah, kita akan mulai membuat kipas. Nah, pertama kita ambil tulisan Bapa. Tulisan Bapa seperti ini. Kita tempel di paling ujung sini. Pakai lem ya. Dilem dulu seperti ini, terus kita tempel di sini.
Terus yang kedua, tulisan anak, dilem lagi ujungnya seperti ini, dilem. Terus kita tempel di sebelahnya Bapa. Nah, seperti ini. Terus ambil bentuk hati yang ketiga yang tulisannya Roh Kudus. Kita lem lagi ujungnya seperti ini, ujungnya. Terus kemudian kita tempel yang paling ujung. Seperti ini. Nah, cantik kan adik-adik? Kipas Tritunggal. Nah, setelah tertempel dengan baik seperti ini, belakangnya kita ambil yang segitiga, yang segi 4 yang kecil, kita tempel di belakangnya. Jadi deh. Nah, udah jadi kipas Tritunggal. Di rumah adik-adik sudah jadi semua belum? Diselesaikan kipas Tritunggalnya, kita buat aktivitas yang lain lagi minggu depan. Sampai jumpa. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagi satu lagu. Apa pesannya? Satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengumpulkan kami kembali di sini, di tempat ini. Biarpun kita tidak bisa bertemu, tapi Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami semua, juga adik-adik selama di rumah. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Engkau beri kesempatan kami kembali minggu depan untuk kami dapat beribadah kembali bersama adik-adik di rumah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.